Setiap hari, jutaan orang berusia di atas 75 tahun tanpa sadar membahayakan nyawa mereka dengan mengabaikan masalah kesehatan yang bisa dicegah. Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa sebagian besar kematian setelah usia ini terkait dengan segelintir penyebab umum, dan penyebab ini seringkali sepenuhnya dapat dihindari? Faktanya, penuaan tidak harus menjadi vonis mati. Dengan beberapa perubahan gaya hidup sederhana, Anda bisa mengurangi risiko yang mengancam kesehatan Anda seiring bertambahnya usia. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi 5 penyebab utama kematian pada lansia, bagaimana dampaknya pada kehidupan, dan yang terpenting, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindarinya. Jangan tunggu. Kesehatan masa depan Anda dimulai dari pilihan yang Anda buat hari ini. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Penyakit jantung. Penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian bagi individu berusia di atas 75 tahun. Meski begitu, banyak orang tidak menyadari seberapa besar kendali mereka atas kesehatan jantung. Seperti otot lain di tubuh, jantung tetap kuat jika dirawat dengan baik, tapi bisa melemah karena kelalaian. Sayangnya, penyakit jantung sering berkembang tanpa gejala yang jelas hingga terlambat, dengan banyak orang menganggap lelah atau sesak napas hanyalah bagian alami dari penuaan. Salah satu faktor risiko utama penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi, yang bisa menyebabkan tekanan besar pada arteri seiring waktu, membuat jantung bekerja lebih keras. Masalah dengan tekanan darah tinggi adalah biasanya tidak ada gejala jelas, sehingga bisa tidak terdeteksi hingga serangan jantung atau stroke menunjukkannya. Tanpa pemeriksaan rutin, banyak orang tidak menyadari risikonya. Pola makan buruk juga menjadi penyumbang besar penyakit jantung. Mengonsumsi makanan olahan berlebihan, terlalu banyak garam, dan lemak tak sehat bisa menyumbat arteri, membatasi aliran darah, dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung. Namun, penting untuk menyadari bahwa menjaga jantung sehat bukan hanya soal menghindari makanan tak sehat, tapi juga membuat pilihan yang baik untuk jantung. Makanan kaya nutrisi dengan serat tinggi, lemak sehat, dan antioksidan bisa membantu menyehatkan dan melindungi jantung. Faktor penting lainnya adalah tetap aktif secara fisik. Gerakan rutin membantu menjaga sirkulasi dan memastikan jantung mendapat latihan yang dibutuhkan untuk tetap kuat. Anda tidak perlu lari maraton atau latihan berat untuk menjaga jantung sehat. Aktivitas sederhana seperti berjalan, peregangan, atau latihan duduk bisa membuat perbedaan besar. Banyak orang salah mengira penyakit jantung tidak bisa dihindari, tapi perubahan gaya hidup kecil dan konsisten seperti makan seimbang, tetap aktif, dan mengelola stres bisa sangat mengurangi risiko. Kekuatan untuk melindungi jantung ada di tangan Anda, dan semakin awal Anda mulai membuat pilihan sehat, semakin baik peluang Anda mencegah penyakit jantung. 2. Jatuh dan cedera. Jatuh dan cedera adalah risiko besar namun sering diabaikan bagi individu berusia di atas 75 tahun. Berbeda dari banyak kondisi kesehatan, jatuh bisa terjadi seketika, dipicu oleh langkah salah, pusing, atau lantai licin. Kecelakaan ini bisa menyebabkan cedera yang mengubah hidup, menjadikan jatuh sebagai salah satu penyebab utama kematian terkait cedera pada lansia. Setiap tahun, jutaan kunjungan ke unit gawat darurat disebabkan oleh jatuh, dan bahkan cedera ringan seperti memar bisa berkembang menjadi situasi mengancam nyawa. Banyak orang tidak menyadari betapa rentannya mereka terhadap jatuh hingga itu terjadi. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan, kekuatan otot, dan waktu reaksi kita menurun secara alami. Proses ini bertahap, sehingga sering tidak disadari hingga jatuh terjadi. Tersandung sederhana bisa berubah menjadi cedera serius, seperti patah tulang pinggul, yang bisa menyebabkan imobilitas berbulan-bulan, kehilangan kemandirian, dan risiko komplikasi seperti infeksi atau gumpalan darah. Masalah lain adalah ketakutan akan jatuh, yang justru bisa menyebabkan lebih banyak jatuh. Setelah mengalami hampir jatuh, banyak lansia mulai menghindari gerakan untuk mencegah jatuh lagi. Ini sering berarti menghindari berjalan, tangga, dan segala bentuk aktivitas fisik. Namun, ini hanya menciptakan lingkaran setan. Semakin sedikit Anda aktif, semakin lemah otot Anda, meningkatkan peluang jatuh lagi. Memutus lingkaran ini sejak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah cedera lebih lanjut. Kabar baiknya, jatuh bisa dicegah. Langkah sederhana seperti meningkatkan keseimbangan dan kekuatan melalui latihan tertentu bisa membuat perbedaan besar. Modifikasi rumah seperti menambah pegangan tangan, meningkatkan pencahayaan,
dan menggunakan karpet anti-slip juga bisa mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, meninjau obat dengan dokter sangat penting, karena beberapa obat bisa meningkatkan pusing atau mengganggu keseimbangan, membuat jatuh lebih mungkin terjadi. Dengan langkah pencegahan ini, lansia bisa melindungi diri dari konsekuensi serius jatuh dan terus hidup dengan aman dan mandiri. 3. Penyakit pernapasan. Bernapas adalah bagian mendasar dari kehidupan yang sering kita anggap remeh. Tapi seiring bertambahnya usia, paru-paru kita menjadi kurang efisien, dan bahkan masalah pernapasan ringan bisa cepat berkembang menjadi kondisi serius. Setelah usia 75 tahun, penyakit pernapasan muncul sebagai salah satu penyebab utama kematian, bukan karena tak terhindarkan, tapi karena sering diabaikan hingga terlambat. Salah satu kondisi pernapasan paling umum yang memengaruhi lansia adalah penyakit paru obstruktif kronis, POK, yang mencakup bronkitis kronis dan emfisema. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran napas, membuat sulit bernapas. Gejala seperti batuk terus-menerus, mengi, dan sesak napas sering diabaikan oleh lansia sebagai bagian normal dari penuaan. Namun, gejala ini harus dianggap serius karena merupakan tanda peringatan awal POK yang memerlukan perhatian dan pengobatan. Pneumonia adalah ancaman pernapasan besar lainnya bagi lansia. Apa yang mungkin dimulai sebagai pilek ringan atau sesak dada bisa cepat berkembang menjadi infeksi mengancam nyawa, terutama pada lansia yang sistem kekebalannya lebih lemah. Kualitas udara dalam ruangan yang buruk, paparan polusi, jamur, dan asap rokok pasif semuanya bisa berkontribusi pada kerusakan paru dan memperburuk kondisi seperti asma atau POK. Untuk melindungi kesehatan paru, penting untuk tetap aktif. Olahraga ringan membantu memperkuat paru dengan meningkatkan sirkulasi dan mencegah penumpukan lendir yang bisa menyumbat saluran napas. Pemeriksaan rutin dengan penyedia layanan kesehatan, menjaga vaksinasi seperti suntikan flu dan pneumonia, serta menghindari paparan polutan dan asap berbahaya juga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan pernapasan. Dengan memperhatikan tanda peringatan dan mengambil langkah proaktif untuk melindungi paru, lansia bisa mengurangi risiko penyakit pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pencegahan dan intervensi dini sangat penting dalam mengelola kondisi ini sebelum menjadi mengancam nyawa. 4. Stroke. Stroke bisa terjadi tanpa peringatan, dan dampaknya seringkali menghancurkan, baik bagi individu yang mengalaminya maupun bagi orang-orang terkasih mereka. Ini adalah salah satu penyebab utama kematian pada orang berusia di atas 75 tahun. Namun, yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa hingga 80% stroke dapat dicegah dengan pilihan gaya hidup yang tepat dan intervensi dini. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Ketika ini terjadi, bagian otak yang terkena kekurangan oksigen dan nutrisi menyebabkan sel-sel otak mati. Ini sering mengakibatkan kerusakan otak permanen, menyebabkan berbagai gangguan, termasuk lumpuhan, kesulitan berbicara, dan penurunan kognitif. Konsekuensinya bisa mengubah hidup. Tapi kabar baiknya adalah dengan langkah pencegahan, banyak stroke bisa dihindari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Beberapa faktor risiko utama stroke dapat dicegah, dan yang paling signifikan di antaranya adalah tekanan darah tinggi dan irama jantung tidak teratur. Tekanan darah tinggi atau hipertensi, memberikan tekanan besar pada arteri, menyebabkan mereka menjadi kaku dan menyempit seiring waktu. Ini meningkatkan kemungkinan arteri pecah atau tersumbat oleh gumpalan. Jika arteri menuju otak tersumbat, stroke bisa terjadi. Selain itu, kondisi seperti fibrilasi atrium, AFib, irama jantung tidak teratur, bisa menyebabkan darah menggenang di jantung, meningkatkan kemungkinan pembentukan gumpalan. Gumpalan ini bisa berpindah ke otak, menghalangi aliran darah dan menyebabkan stroke. Baik tekanan darah tinggi maupun AFib adalah kondisi yang sangat dapat diobati, dan mengelolanya dengan efektif bisa sangat mengurangi risiko stroke. Cara terbaik untuk mengurangi risiko stroke adalah dengan mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Salah satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah menjaga tekanan darah dalam kisaran sehat. Memantau tekanan darah secara rutin dan mengikuti saran dokter untuk mengelolanya, seperti mengonsumsi obat yang diresepkan, makan sehat, dan berolahraga rutin, bisa sangat membantu mengurangi risiko stroke. Pola makan seimbang yang kaya akan buah, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak bisa membantu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol tetap terkendali.
Selain itu, menghindari makanan tinggi natrium, membatasi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok juga bisa berkontribusi pada kesehatan jantung dan otak yang lebih baik. Aktivitas fisik rutin adalah faktor penting lain dalam mencegah stroke. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi, menurunkan tekanan darah, dan mempromosikan kesehatan jantung. Aktivitas seperti berjalan, berenang, atau bersepeda bisa membantu memperkuat jantung dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan. Bahkan aktivitas ringan seperti yoga atau peregangan bisa membantu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi stres, dan meningkatkan keseimbangan, yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Selain itu, menjaga berat badan sehat melalui pola makan dan olahraga mengurangi tekanan pada jantung dan menurunkan risiko kondisi seperti diabetes, yang bisa lebih meningkatkan risiko stroke. Tetap terhidrasi dan mengelola stres juga merupakan elemen penting dalam pencegahan stroke. Dehidrasi bisa membuat darah lebih kental, meningkatkan kemungkinan pembentukan gumpalan. Minum banyak air sepanjang hari dan menghindari konsumsi berlebihan minuman manis atau berkafein bisa membantu menjaga aliran darah tetap lancar. Mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau mindfulness bisa membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali dan mencegah kondisi yang mungkin berkontribusi pada risiko stroke. Selain menjaga gaya hidup sehat, penting untuk tetap waspada dalam mengenali tanda peringatan awal stroke. Perhatian medis segera bisa membuat perbedaan besar dalam mengurangi keparahan stroke dan mencegah kerusakan jangka panjang. Gejala umum stroke termasuk mati rasa atau kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, kebingungan mendadak, kesulitan berbicara, kesulitan melihat pada satu atau kedua mata, dan sakit kepala hebat yang tiba-tiba. Akronim FAST sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi stroke, wajah turun, lengan lemah, kesulitan berbicara, dan waktu untuk memanggil layanan darurat. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menunjukkan gejala ini, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis. Semakin cepat Anda bertindak, semakin baik peluang untuk meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan hasil pemulihan. Langkah penting lain dalam pencegahan stroke adalah menjaga pemeriksaan rutin dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Pemeriksaan rutin bisa membantu mengidentifikasi kondisi mendasar seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau irama jantung tidak teratur sebelum menyebabkan stroke. Deteksi dini memungkinkan intervensi dan pengelolaan tepat waktu, sangat mengurangi risiko stroke. Bagi individu dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi atau fibrilasi atrium, mengikuti rencana pengobatan yang diresepkan dokter sangat penting. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin merekomendasikan obat untuk membantu mencegah gumpalan darah atau mengatur irama jantung, lebih menurunkan risiko stroke. Meskipun stroke bisa menghancurkan, sebagian besar dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup sederhana dan perawatan medis. Dengan tetap proaktif tentang kesehatan jantung, menjaga pola makan sehat, melakukan olahraga rutin, dan mengelola stres, Anda bisa sangat mengurangi risiko mengalami stroke. Mengenali tanda peringatan stroke dan mencari pengobatan segera saat diperlukan bisa membantu menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan jangka panjang. Dengan mengambil langkah pencegahan ini, lansia bisa menjaga kesehatan yang lebih baik dan menikmati hidup yang lebih lama dan aktif. 5. Penurunan kognitif. Penurunan kognitif, termasuk kondisi seperti penyakit Alzheimer dan demensia, adalah salah satu aspek penuaan yang paling memilukan. Berbeda dari banyak masalah kesehatan fisik, penurunan kognitif tidak terjadi dalam semalam. Ini sering merayap masuk secara perlahan, hampir tak terasa, hingga tugas-tugas sederhana, seperti mengingat nama, mengelola obat, atau membuat keputusan, menjadi semakin sulit. Proses bertahap ini bisa menyedihkan tidak hanya bagi individu yang mengalaminya tetapi juga bagi orang-orang terkasih mereka, saat mereka menyaksikan seseorang yang mereka sayangi kehilangan ingatan dan kemandirian. Saat fungsi kognitif menurun, lansia mungkin mulai melupakan tugas harian penting, seperti minum cukup air, makan dengan benar, atau mengenali gejala penyakit. Ini bisa menyebabkan situasi berbahaya, seperti dehidrasi, malnutrisi, atau kecelakaan, yang bisa lebih memperburuk masalah kesehatan. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan mengelola aktivitas dasar bisa mengakibatkan kebutuhan akan perawatan penuh waktu, karena orang tersebut mungkin kehilangan kapasitas untuk hidup mandiri. Kehilangan otonomi ini bisa sulit secara emosional dan mungkin berkontribusi pada penurunan lebih cepat dalam kesehatan mental dan fisik. Namun, kabar baiknya adalah penurunan kognitif tidaklah tak terhindarkan.
Ada beberapa langkah proaktif yang bisa diambil individu untuk menjaga dan bahkan meningkatkan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Stimulasi mental adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi otak dari penurunan kognitif. Terlibat dalam aktivitas seperti membaca, mempelajari keterampilan baru, memecahkan teka-teki, dan berpartisipasi dalam percakapan bermakna membantu menjaga pikiran tetap tajam dan aktif. Aktivitas ini menantang otak, menciptakan koneksi saraf baru yang bisa memperkuat kemampuan kognitif dan meningkatkan ingatan. Olahraga fisik sama pentingnya untuk menjaga kesehatan kognitif. Gerakan meningkatkan aliran darah ke otak, yang membantu memberi nutrisi pada sel-sel otak dengan oksigen dan nutrisi, sehingga melindungi ingatan dan fungsi kognitif. Aktivitas fisik rutin, baik itu berjalan, berenang, atau latihan lebih intens seperti latihan kekuatan, telah terbukti memperlambat onset penurunan kognitif dan bahkan meningkatkan kesehatan otak pada lansia. Interaksi sosial juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan kognitif. Isolasi dan kesepian bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental dan bisa mempercepat penurunan kognitif. Lansia yang terlibat secara sosial cenderung lebih kecil mengalami deteriorasi mental dibandingkan mereka yang banyak menghabiskan waktu sendirian. Tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan anggota komunitas, baik melalui kunjungan rutin, panggilan telepon, atau klub sosial, membantu menjaga otak aktif dan memberikan rasa tujuan serta kesejahteraan emosional. Pola makan adalah faktor kritis lain dalam menjaga fungsi kognitif. Makanan tertentu sangat bermanfaat untuk kesehatan otak. Misalnya, makanan kaya asam lemak omega-3, antioksidan, dan vitamin, seperti yang ditemukan dalam sayuran hijau, beri, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, membantu melindungi otak dari peradangan dan stres oksidatif, yang keduanya berkontribusi pada penurunan kognitif. Makanan kaya antioksidan, seperti coklat hitam, buah seperti blueberry, dan sayuran seperti bayam, membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan, mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Sebaliknya, pola makan tinggi makanan olahan, gula, dan lemak tak sehat bisa berkontribusi pada peradangan di otak, yang telah dikaitkan dengan kondisi seperti demensia dan penyakit Alzheimer. Pola makan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan gula rafinasi bisa memicu peradangan, menyebabkan kerusakan sel-sel otak dan meningkatkan risiko gangguan kognitif. Oleh karena itu, pola makan seimbang yang mencakup banyak buah, sayuran, protein tanpa lemak, dan lemak sehat adalah kunci untuk melindungi otak seiring waktu. Selain itu, mendapatkan tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan otak. Tidur memungkinkan otak beristirahat dan memperbaiki diri, membantu mengkonsolidasikan ingatan dan membersihkan racun berbahaya yang menumpuk sepanjang hari. Lansia yang mengalami tidur buruk atau menderita gangguan tidur seperti apnea tidur berisiko lebih tinggi mengalami penurunan kognitif dan mungkin mengalami perkembangan gejala yang lebih cepat. Mencegah penurunan kognitif membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan kesehatan mental, fisik, dan sosial. Meskipun penuaan mungkin membawa beberapa perubahan alami pada fungsi kognitif, membuat pilihan bijak setiap hari bisa membantu mengurangi risiko penurunan yang lebih serius. Dengan tetap aktif secara mental dan fisik, menjaga pola makan sehat, membina hubungan sosial yang kuat, dan mendapatkan istirahat yang cukup, lansia bisa meningkatkan peluang mereka untuk menjaga kesehatan kognitif dan menikmati kualitas hidup yang tinggi seiring bertambahnya usia. Kesimpulannya, penurunan kognitif adalah masalah kompleks, tapi bukan hal yang pasti. Dengan perubahan gaya hidup yang tepat, lansia bisa menjaga kesehatan otak mereka dan mengurangi risiko kondisi seperti demensia dan Alzheimer. Dengan tetap proaktif tentang kesejahteraan mental dan fisik, tetap terhubung secara sosial, dan makan makanan yang sehat untuk otak, memungkinkan untuk menjaga fungsi kognitif dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan mandiri hingga usia lanjut. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan kami dalam perjalanan melalui beberapa topik kesehatan terpenting untuk lansia. Kami telah membahas banyak hal hari ini, dari penyakit jantung hingga penurunan kognitif, stroke, penyakit pernapasan, dan risiko jatuh. Semua faktor ini bisa berdampak signifikan pada kualitas hidup seiring bertambahnya usia, tapi kabar baiknya adalah banyak di antaranya dapat dicegah atau dikelola dengan langkah yang tepat. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apakah ada sesuatu yang menonjol bagi Anda? Mungkin perubahan gaya hidup sederhana yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatan Anda, atau mungkin langkah yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Kami ingin mendengar dari Anda.
Silakan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dalam video ini yang akan Anda praktikkan dalam kehidupan Anda sendiri. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips kesehatan dan konten berharga. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan kami menantikan untuk melanjutkan perjalanan ini bersama Anda. Terima kasih telah menonton, dan jaga kesehatan Anda.